warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Gimana Sehat Ibu? ya? Sehat. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita masih di mata pelajaran Tata Hidang ya anak-anak di kelas 11 Tata Boga. Sebelum belajar marilah kita terlebih dahulu mulai. Ibu memeriksa kehadiran dulu. Ini sudah, coba Ibu lihat pakaiannya, sudah pakai baju sekolah belum? Oke, jangan lupa anak-anak isi presensinya ya di link yang sudah Ibu kirim di grup WA. Kalian isi kehadirannya 30 menit dari sekarang ya. Hari ini kita akan belajar materi pembelajaran tata hidang, yaitu tentang peralatan alat hidang dan alat makan dan minum serta alat hidang ya. Buat restoran ada apa saja? Kira-kira siapa yang bisa menyebutkan? Ya, Oh, Lutfi, boleh Lutfi. Ada apa Lutfi? ada meja, ada kursi, Oh iya. ataupun ada yang berbentuk bulat, persegi dan persegi panjang Bu. Oh, persegi panjang. Iya, betul, bagus Lutfi. Terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Ibu, Siapa nih? Surya. Oh, Surya. Iya, Surya. Apa Surya? Oli Bu. Terus Troli. Oke, troli. Trolinya ada apa nih troli? Ya, gueridon ya. Gueridon itu jadi troli yang dipakai untuk memasak ya. Chefnya itu biasanya ada di Rusian Service. Hari ini akan belajar tentang materi peralatan alat makan, minum serta alat hidang yang ada di restoran ya. Kira-kira alat makan dan minum di restoran sama tidak ya sama yang di rumah? Pinter. Ada sendok, ada garpu, ada piring, apalagi? Gelas, Gelas, mangkok. Iya betul. Ya. Jadi kalau di rumah itu biasanya multifungsi gitu. Tapi kalau di hotel atau di restoran, itu restoran hotel ya, itu berbeda. Ini dia materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu peralatan layanan makan dan minum. Ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Di 3.3 menganalisis peralatan makan dan minum serta alat hidang. Kemudian 3.3 satunya mengidentifikasi peralatan alat makan dan minum serta alat hidang, mengelompokkan peralatan makan dan minum serta alat hidang, analisis peralatan makan dan minum serta alat hidang. Tujuan pembelajaran. Kedua, peserta didik dapat mengelompokkan peralatan makan dan minum serta alat hidang dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis peralatan makan dan minum serta alat hidang dengan tepat. Peserta didik dapat melakukan identifikasi alat makan dan minum serta alat hidang. Peserta didik dapat memilih alat makan dan minum serta alat hidang sesuai fungsinya. Boleh kalian simak ya, anak-anak ya. Setelah kalian menyimak video, coba siapa yang bisa menyebutkan tadi ada alat apa saja? ada sendok, ada garpu, ada piring, gelas, dan kain. Garpu, kalau garpu itu namanya fork ya. Fork. Kalau spoon itu sendok. Kalau pisau itu knife ya. Ini apa? Ada pertanyaan? Bu, kita jadi tahu peralatan dan Oh, Manda, Surya. boleh Manda. Manda mau tanya apa nih Manda? Bu, bagaimana cara membedakan alat hidang di restoran dan di rumah? Apa nih perbedaan dari alat hidang di restoran dan alat hidang di rumah? Apakah ada yang sama? Apakah semuanya berbeda? Ayo, ada yang tahu tidak sebelumnya pengertian dari tata hidang ini apa? Nah, pengertian tata hidang. Tata hidang adalah menata dan menghias makanan dengan menggunakan alat yang tepat serta tata cara menghidangkannya. Chinaware, ada glassware dan silverware. Mungkin kalian baru dengar dengan istilah pertama ini furniture dulu, rectangular table. Pada lenanan adalah barang-barang yang terbuat
terbuat dari kain untuk keperluan suatu penataan. Lena diantaranya itu ada tablecloth, slipcloth, multon, napkin, dan skirting. Nah, ini ada contohnya. Ini apa? Ada yang tahu ini gambar apa? Ini jadi taplak meja. Ya, ini mejanya berbentuk round ya. Skirting. Ini rok meja ya, rok meja. Skirting ini untuk menutup kaki meja. Jadi barang-barang yang ada di bawah meja itu tidak terlihat karena tertutup oleh skirting. Anak-anak ada channelware. Ya, channelware adalah barang pecah belah yang terbuat dari bahan keramik. Jadi barang-barang yang pecah, yang bisa pecah di rumah itu namanya apa? Chinaware. Ya, pinter Henda. Chinaware is. Nah, contohnya ada apa nih? Ini apa nih? Ayo. Dinner plate. Piring ya, dinner plate yang tadi kalian lihat di video ya. Next ada apa? Nah, ini ada appetizer plate. Jadi kalau yang piringnya besar itu untuk dinner plate, kalau yang diameternya kecil, lebih kecil itu untuk Next ada cangkir lagi. Ini cangkir apa kira-kira? Kopi cup and saucer. Oke, betul. Ini ada saus. Namanya saus glassware. Glassware itu peralatan yang berasal dari bahan dasar kaca. Wine. Ya. Buat anggur putih, red wine glass. Terlihat perbedaannya ya? Water goblet. Oke. Water goblet. Ini digunakan untuk air putih ya. Nah, selanjutnya ada silverware. Silverware itu terdiri dari 3. Ada flatware, ada cutlery, ada hollowware ya. Jadi dibagi lagi jadi 3 jenis. Adalah semua yang berbentuk sendok dan garpu. Kemudian cutlery adalah yang berhubungan dengan pisau. Hollowware itu alat-alat yang terbuat dari perak terpisah dari flatware atau cutlery. Flatware adalah semua yang berhubungan dengan sendok dan garpu dan biasanya terbuat dari perak atau stainless ya. Ada dinner spoon dan dinner fork ya. Kemudian untuk yang soup spoon, kemudian ada dessert spoon. Cutlery, ayo cutlery itu knife ya, stick knife, kemudian ada dessert knife, kemudian ada butter spreader, ada dinner knife ya. Nah, ibu juga di sini ada. Ini ibu bawa dinner knife ya. Ini dinner knife, yang ini appetizer knife. Beda tinggi? Beda ya. Jadi yang lebih tinggi ini apa namanya? Dinner knife ya. Kalau yang lebih pendek ini appetizer knife. Nah, kemudian ada butter spreader, kebetulan sama nih. Setelah cutlery ada hollowware. Ada basket fruit. Kalau yang pertama itu masuk ke chinaware karena dia terbuat dari keramik ya. Kalau yang kedua ini masuknya ke hollowware karena dia terbuat dari dan LKPD-nya dikirimnya di classroom ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Andrani. Di sini saya ingin menjelaskan tentang silk dan biasanya terbuat dari perak atau stand. Ada dinner spoon atau sendok yang biasa digunakan dalam hidangan main course atau hidangan kedua. Ada dessert spoon, yaitu selanjutnya ada butter spoon. Gunaannya yaitu untuk mengoles butter pada roti, memiliki ukuran pendek dan tidak tajam. Dan yang terakhir ada napkin ring, cincin yang berfungsi untuk menjepit napkin. Dari kelompok 3 mungkin cuma. Terima kasih Reza, tepuk tangan buat Reza. Oke, untuk teman-teman yang lain barangkali ada yang mau menanggapi atau bertanya. Saya izin bertanya, bagaimana cara membedakan alat silverware yang dipakai agar bisa sesuai? Izin menjawab, Bu. Surya, oke Surya, boleh Surya. Caranya itu dengan cara membedakannya yaitu dilihat dari ukurannya. Misalnya tinggi dinner knife dan appetizer knife. Nah, dinner knife ukurannya lebih tinggi 1 cm dibandingkan dengan appetizer knife. Begitu juga dengan dinner fork sejajar dengan dinner knife, dan appetizer fork sejajar dengan appetizer knife. Nah, tuh sebelumnya harus bisa dulu menentukan jenis makanan. Bu, udah mengerti. Makasih Surya. Selanjutnya ada yang mau menanggapi? Saya Bu, izin bertanya. Boleh. Mengapa pasangan dari fork itu knife bukan spoon? Karena itu disesuaikan dengan jenis makanannya. Nah, untuk alat hidang ini dicontohkan pada makanan
kontinental karena stick memerlukan pisau untuk daging. Kalau appetizer misalnya risoles juga memerlukan pisau untuk memotong. Terima kasih kelompok 3 Surya. Plus buat Surya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan dan menanggapi hasil dari bahwa alat hidang silverware digunakan sesuai dengan jenis menu yang dihidangkan. Kenali dulu jenis menunya, kemudian kita bisa menentukan alat hidang apa saja yang sesuai dengan fungsi. Oke, terima kasih kelompok 3 Plus. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kurang lengkap menjawabnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kelompok 3. Chainware merupakan yang terbentuk dari keramik, bukan Bu? Ya, betul, betul, Hendar. Masuk barang bekas seperti piring, mangkuk, Ya, gelas. Saucer adalah mangkuk dan gelas, alas yang digunakan untuk menghidangkan sop. Dapat perbedaan komplit untuk jamuan formal dan informal, di mana biasanya pada jamuan formal menggunakan komplit ukuran mangkuknya. glassware itu kan masuknya ke dalam pecah belah ya, bisa pecah. Nah, tapi kenapa tidak masuk ke Chinaware katanya? Pertanyaan yang bagus buat Surya. Walaupun gelas termasuk barang pecah, tetapi tidak termasuk ke dalam Chainware karena sudah ada klasifikasinya tersendiri, yaitu glassware. Oke, jawaban yang bagus Hendar. Beli plus buat Hendar. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan dan menanggapi kelompok 1 tentang peralatan Chainware. Kesimpulan dari kelompok 1 tentang Chainware yaitu Chainware adalah alat hidang yang terbuat dari bahan pecah belah seperti keramik. Chainware di restoran dan Chainware di rumah memiliki perbedaan, mulai dari standar bentuk dan standar ukuran. Terima kasih. Oke, sama-sama. Aplausnya buat kelompok 1 ya tentang Chainware. Ayo, kelompok 2 ada. Siapa nih? Manda. Glassware adalah peralatan yang berasal dari bahan kaca yang pada umumnya berbentuk gelas yang dipergunakan untuk minum. Yang pertama ada water goblet, berfungsi untuk menyajikan air putih. Ada white wine glass, berfungsi untuk menyajikan anggur putih. Ada beer mug, berfungsi untuk menyajikan bir. Dan ada tumbler glass menyajikan soft drink. Kami menyimpulkan bahwa peralatan hidang yang digunakan untuk minum termasuk ke dalam klasifikasi glassware. Glassware di rumah dan di restoran hotel itu berbeda karena di restoran hotel sudah memiliki standar bentuk dan ukurannya masing-masing. Terima kasih. Oke, sama-sama Tasya. Terima kasih ya untuk presentasinya dari kelompok 1, 2, dan 3. Bagus, good job ya. Semoga apa yang kita pelajari, yang kalian presentasikan ini bermanfaat ya. Jadi kita bisa menjawab nih pertanyaan di awal dari Manda ya. Apa tuh, bagaimana Bu cara membedakan peralatan restoran dan di peralatan alat makan dan minum di restoran dan di rumah gitu ya, cara membedakannya. Jadi sudah terjawab ya, jawabannya yaitu berbeda ya, karena disesuaikan dengan fungsi dan jenis makanannya juga ya, seperti itu. Bagus ya, jadi permasalahan dari awal yang diungkapkan oleh Manda itu sudah terjawab semuanya dari hasil presentasi kalian. Itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Oke, selanjutnya nanti minggu depan kita akan mempelajari tentang pelajaran CD tata hidang ya, tentunya tentang kompetensi dasar, yaitu menganalisis lenan ya, tentang lenan. Jadi itu tentang yang tadi sudah Ibu sampaikan tentang peralatan yang terbuat dari kain ya, yang terbuat dari kain. Ada tablecloth, ada multon, ada napkin yang dibentuk-bentuk ya. Kemudian ada slipcloth dan skirting yang rok meja itu yang warna merah yang tadi ada di gambarnya ya, seperti itu. Semangat anak-anak. Semangat Bu. Semangat Bu. Semangat ya. Nah, Ibu kan sudah mengirimkan link untuk post test ya anak-anak.
Nah, coba mungkin ada beberapa orang yang sudah isi karena tadi Ibu udah buka juga ya, karena linknya sudah Ibu kirim ketika kalian presentasi. Ada anak-anak juga yang sudah mengisi, hebat ya kalian. Untuk postesnya nanti Ibu cek juga, postesnya ada di Google Form ya. Bagi yang belum tahu ya, postesnya ada di Google Form, linknya udah Ibu kirim tadi. Ini udah Ibu cek juga, ada anak-anak yang sudah isi. Terima kasih ya anak-anakku. Dan jadi untuk pembelajaran hari ini cukup sekian ya. Tadi kita mempelajari tentang peralatan alat hidang, ada chainware, ada glassware, ada silverware ya. Chainware itu terbuat dari barang pecah belah, keramik ya. Itu bisa pecah, ada piring, ada mangkok, ada cangkir ya, sup cup, teacup and saucer, coffee cup and saucer. Kemudian ada glassware. Glassware itu sama bisa pecah juga, terbuat dari kaca ya. Ada water goblet, red wine glass, white wine glass, dan masih banyak lagi ya. Kemudian yang ketiga ada apa? Silverware ya, silverware terbagi jadi 3, ada flatware, ada cutlery, dan hollowware. Sebelum meninggalkan, marilah kita berdoa lebih dimulai. Baik. Dadah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.